lagi. Terus sama teman-teman LIDA 2020 yang masih belum bisa melanjutkan kompetisinya karena pandemi ini. Jadi syuting lah kegiatan mereka sehari-hari. Banyak kegiatannya gak yang ditunda atau dibatalkan? Iya banyak banget, apalagi off air, terus on air. On air kita diliburkan dulu. Terus kalau off air memang sengaja untuk dibatalkan karena menyangkut keramaian kan, itu nggak boleh dulu, apalagi di masa PSBB sekarang. Jadi off air dibatalkan. Kangen manggung nggak? Banget, kangen banget sama manggung. Terus sapa-sapa sama penonton, terus sama orang-orang yang nonton. Untuk mengobati rasa kangennya seperti apa mungkin di rumah? Kalau di rumah Rara biasanya lihat video-video sebelum-sebelumnya yang Rara pernah off air ataupun on air ataupun kompetisi. Jadi sering Rara tonton. Terus juga sering latihan nyanyi juga sih. Biasanya terus ngapalin lagu. Hikmahnya apa mungkin buat Rara dari kondisi ini? Mungkin ada sisi positifnya? Hikmahnya banyak sih sisi positifnya. Di masa pandemi ini mungkin kita bisa lebih dekat dengan keluarga, mungkin yang sibuk sama keadaan di luar. Terus apalagi ya, udara sih, polusi jadi lebih terminimalisir. Terus lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kayaknya, karena kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah semoga COVID ini bisa segera diangkat dari muka bumi biar kita bisa beraktivitas seperti biasa kayak. Lebih produktif nggak Rara? Mungkin ngerjain apa, bikin apa gitu di rumah? Oh, alhamdulillah Rara lagi bikin project cover lagu gitu. Terus alhamdulillah juga sekarang lagi proses untuk rilis single lagu kedua, single lagu ketiga. Boleh cerita soal single barunya mungkin? Single barunya sih masih belum bisa dibilang karena masih ada beberapa hal yang harus dirubah dan nggak tetap. Jadi nanti kalau udah fix lagunya itu, terus juga konsepnya begitu, nanti bakal Rara. Ciptaan Rara sendiri? Enggak, ciptaan pokoknya dari label. Kalau cover lagu siapa biasanya Rara? Cover sih Rara lebih cover lagu-lagu yang artisnya satu manajemen sama Rara biar lebih mudah untuk cover. Tapi nggak buat bisnis juga sih, cuma buat seru-seruan aja, mengisi kekosongan pas Rara lagi nggak ada kerjaan kayak gini. Selain dangdut, apa mungkin bisa mengcover atau ada keinginan cover jadi Rara lagu sih lain? Kalau cover lebih ke genre lain. Oh gitu. Genre lain. Apa aja Apa biasanya ya, yang dinyanyiin? rock, terus juga pop gitu sih. Karena di kondisi gini kan banyak yang mengeluhkan penghasilan berkurang, sementara cicilan jalan. Rara merasakan itu nggak? Ya terasa sih, merasakan lebih mendapatkan nafsi yang lebih sedikit daripada yang kemarin. Tapi nggak apa-apa. Orang-orang lain juga merasakan. Bahkan ada yang lebih susah lagi dibandingkan Rara, bahkan lebih susah lagi. Jadi ya tetap bersyukur sih dengan apa yang sudah Rara jalani dan kerjakan sekarang. Udah mulai keluar rumah sejak kapan mungkin? Sebenarnya sih keluar rumah terus karena kan setiap hari syuting, tapi syutingnya memang di asrama, jadi memang sekeliling gitu aja. Terus juga kita diamankan dengan pakai hand sanitizer, terus juga sebelum masuk ke asrama itu disemprot biar walaupun kita nggak sakit, tapi kalau misalnya kita terpapar virus COVID itu nggak nular ke anak-anak yang lain. Ra mengagumi siapa sih Ra kalau di DA Ra? DA Kalesti, Kaweni, Papa Fildan. Orangnya kayak gimana? Kalau Kalesti itu Rara tuh udah anggap Kalesti kayak kakak sendiri. Terus juga kalau Kaweni itu adalah partner duet terbaik Rara selama Rara berada di kompetisi. Jadi kalau Papa Fildan itu dia yang multi talenta dan juga dia bisa memainkan alat musik yang berbagai banyak banget. Yang itu yang membuat Rara lebih semangat untuk belajar sebenarnya. Lebih semangat untuk mencoba hal-hal yang baru. Rara kan sibuk segala macem, kerja, pengen berkarya gitu. Soal pasangan, soal jodoh tuh udah kepikiran belum Rara? Paling teman-teman deket aja, karena nggak terlalu mikirin ke situ juga. Karena belum boleh? Bukan belum boleh, boleh sih boleh, tapi kalau misalnya pacaran tapi ganggu pekerjaan kan ngapain gitu kan. Mending ya udahlah ngalir aja. Nanti bakal ada saatnya kita ketemu sama orang yang memang benar-benar tulus dan orang-orang yang benar-benar mengerti dengan kita. Tapi yang ngedeketin banyak biasanya kalau udah populer. Enggak lah, teman aja.
Kalau curhat sama siapa biasanya? Rara sih curhat lebih ke ibu. Ibu, Rara selalu curhat sama ibu. Jadi kalau ada yang deketin pasti Rara bilang, Bu, kakak lagi dideketin sama ini gitu. Nanti gimana ya gitu. Kalau jadi Rara tuh kalau ibu ngizinin, maksudnya ngizinin nggak apa-apa dideketin, nggak apa-apa deketin, ya udah deketin. Tapi kalau ibu nggak boleh, nggak mau. Kriterianya mungkin seperti apa? Nggak ada kriteria. Kayak siapa lah gitu, mungkin kayak nggak ada, yang penting dia seiman. Kak, kamu salah satu kandidat dari Nasar nggak? Pilihan Nasar? Pilihan Nasar? apa nih? Pilihan Nasar? Iya. Apaan, Mun? Kalau Nasar tertarik sama kamu gimana? Oh, enggak. Yang Nasar itu Kak Selvi, terus Taulia. Nah itu yang anggota polisi gimana lah? Ah, nggak ada, itu hoax. Tapi sempat dekat sama perwira polisi itu? Nggak ada. Hoax itu. Kan itu yang bocorin Irfan Hakim ya? Nggak ada. Irfan tuh mulutnya suka nggak bisa direm. Tapi Rara kenal sama perwira itu? Enggak. Kenal. Siapa? Nggak tahu. Tapi saat ini Rara lagi dideketin dengan satu kontestan yang tiga itu ya. Dan itu banyak yang bertanya-tanya loh, bener apa enggak sih atau hanya gimmick belaka? Nggak ada lah. Ya kasih support aja sih sebenarnya, kasih support, terus kasih dia wejangan gitu, biar dia tuh ngerti sedikit banyaknya tahu gitu kan gimana caranya bisa berkarir di dunia entertainment gitu. Kasih semangat aja sih sebenarnya, lebih ke support dia aja. Dia juga kan lagi kompetisi, harus fokus sama tujuan awal dia. Rara nggak mau nanti gara-gara Rara dia malah gagal gitu. Siapa Jadi namanya? Hah? Namanya siapa, dari mana? Namanya siapa? Nggak tahu. Hari ya. Peserta dari mana? Dari Maluku Utara. Hari. Munadi. Nah, protokol kesehatannya di asrama kayak gimana sih, Ra? Kalau di asrama itu protokol kesehatannya sebenarnya itu asrama anak-anak Lida yang masih kompetisi. Kalau Rara di tempat Capek lain, juga ya. udah tinggal di tempat lain. Di asrama itu kalau kita sebelum masuk tuh biasanya dikasih apa sih namanya, hand sanitizer itu disemprot ke tangan, terus di gas apa sih, disemprotin ke tubuh juga. Terus pas sebelum masuk kita harus cuci tangan, terus setelah cuci tangan kita pakai hand sanitizer, dan itu wilayah yang lingkungannya yang wajib bermasker. Ra, minta tanggapannya Ra, yang katanya lagi viral di Amerika terjadi tindakan rasis. Jadi orang Aku sempat baca turut prihatin ya sama warga Indonesia yang udah apa sih namanya, yang kena rasis begitu ya. Semoga Rara sih pengennya semoga dia bisa lebih menjaga dirinya, terus berdoa sama-sama biar teman-teman Indonesia yang berada di luar selalu dilindungi, bukan hanya dilindungi dari rasis-rasis tapi musibah yang lain juga. Tapi Ra pernah ngalamin nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Ra, selama PSBB ngapain sih? Ada kegiatan apa aja? Kalau PSBB ini Rara sih kegiatannya normal aja ya, normal di asrama itu. Yang nggak dilakukan sekarang adalah on air dan juga off air. Tapi kalau syuting sama anak-anak teman Lida itu setiap hari. Itu ngapain aja kalau di asrama itu sama teman-teman itu? Biasa sih main game, terus seru-seruan, terus juga kayak, jadi intinya tuh kayak kasih kabar ke fans-fans mereka kalau mereka tuh di situ seneng dan juga happy, terus juga baik-baik aja. Sampai kapan sih di asrama? Kamu udah selesai belum sih? Kalau Lida 2020 ini belum selesai, tapi kalau aku sih udah. Sorry, sama Gunawan biasa komunikasi lewat telepon atau lewat apa, Ra? Kan dia lagi masih berkompetisi, ini maksudnya lagi gak ini juga, mungkin lewat telepon atau? Oh enggak, biasanya paling kan Rara kan tiap hari ke asrama, jadi mau nggak mau pasti ketemu sama dia. Tapi ya kayak biasa aja, maksudnya profesional aja gitu, nggak terlalu gimana karena Rara juga nggak mau ganggu dia lagi kompetisi kan, karena dia bawa nama provinsinya. Tapi Takutnya maksudnya ketika ngobrol tuh ada kecocokan gitu ya? enggak juga sih. Bentuk dukungannya, nggak, Ra? bentuk dukungan Rara seperti apa nih buat dia yang masih kompetisi? Dia tuh apa ya, kalau lagi begadang tuh Rara suruh tidur, kalau lagi tuh Rara suruh makan, terus suruh latihan gitu. Kalau lagi ada latihan, kalau dia lagi latihan Rara nggak mau ngechat ataupun telepon, karena ya pasti dia bakal terganggu fokusnya. Itu sih sebenarnya. Dia juga sebaliknya ya, perhatian seperti itu ya? Ah, Kalau begadang ke Rara gitu?
Rara nggak bisa begadang. Rara tiap hari begadang sebenarnya. Tapi kalau dia nyuruh Rara tidur, Rara marah-marah. Kenapa gitu?